Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, kembali lagi dengan kami dalam acara Sehat Bareng Yuk. Nah, pada siang hari ini kita bersama salah satu narasumber yang akan membahas tentang kesehatan ginjal pada anak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Beliau merupakan dokter spesialis anak yang bekerja di Rumah Sakit Abdul Muluk Provinsi Lampung dengan subspesialis nefrologi. Jadi beliau merupakan satu-satunya ya dok ya yang ada di untuk saat ini satu-satunya yang ada di Rumah Sakit Abdul Muluk dan Lampung. Juga di Provinsi Lampung ya dok ya. Jadi beliau akan berbagi tips, akan berbagi ilmu, akan sharing dengan kita semua tentang kesehatan ginjal pada anak. Narasumber kita pada siang hari ini yaitu Dr. Elvi Suryati, spesialis anak, konsultan nefrologi. Baik dokter, selamat siang. Selamat siang dok. Selamat datang dokter di acara podcast Sehat kembali ya bersama PKRS Rumah Sakit Abdul Muluk Provinsi Lampung dok. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Gimana kabarnya dok? Sehat? Alhamdulillah sehat dok. Oke, kita di bulan yang Ramadan ini ya dok mau berbagi tips ya dok sama para teman-teman semua di YouTube channel kita ya dok ya bahwa tentang kesehatan ginjal pada anak ya dok ya. Mungkin lagi banyak kasus-kasus yang sering dokter tangani ya dok ya, mungkin bisa kasih gambaran sedikit tentang kesehatan ginjal pada anak. Iya, baik. Terima kasih Dokter Nisa atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, Tabi pun. Ya pun. Ya, terima kasih Dokter Nisa atas waktunya. Ya, saya Elvi. Saya dokter spesialis anak, subspesialis nefrologi ginjal anak. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan terkait dengan kesehatan ginjal anak ya dok ya, karena sebenarnya penyakit ginjal pada anak itu ya seperti bisa dibilang gunung es lah, fenomena gunung es ya, banyak yang ketangkep tapi masih banyak yang belum ketangkep sebenarnya ya dok ya. Jadi penyebabnya itu macam-macam sih ya. Yang paling banyak kalau mungkin ayah sama bunda, para pemirsa ya mungkin dulu pernah kita sempat booming tentang anak-anak PA akut ya, anak gangguan ginjal akut yang disebabkan karena keracunan obat ya waktu itu ya, keracunan obat ya, etilen glikol waktu itu ya, dan itu cukup cukup merupakan suatu wabah luar biasa yang menyebabkan banyak anak yang meninggal, banyak anak yang mengalami gagal ginjal bahkan sampai saat ini. Ya, untuk di Jakarta sendiri itu masih ada ya yang bertahan, itu masih cukup walaupun tidak terlalu banyak ya, tapi alhamdulillah semenjak ditemukan obat sebagai antidotumnya itu ada sekitar 4 atau 6 orang anak yang bisa selamat, tapi tetap dengan sequela ya. Memang ada beberapa yang bisa baik ya, tapi beberapa itu sequelanya itu adalah gagal ginjal dok ya. Jadi memang ayah sama bunda harus hati-hati ya di dalam memberikan obat-obatan, diberikan makanan ya, jajan-jajanan itu juga harus sangat diperhatikan ya. Dan penyakit ginjal itu sendiri pada dasarnya penyebabnya itu yang paling banyak sih ya kalau pada anak itu bukan saat ini tuh gangguan ginjal kronis atau gagal ginjal kronis itu pada anak itu cukup tinggi sebenarnya dok ya. Jadi yang paling tinggi penyebabnya itu kalau pada anak itu adalah cakut ya. Cakut itu congenital anomali kidney urinary tract. Jadi adanya kelainan ginjal yang bawaan lahir ya, cacat kongenital ya pada ginjal dan saluran kemih. Itu 55% penyebab dari gagal ginjal pada anak. Kemudian yang kedua itu bisa karena penyakit gangguan pada glomerular. Jadi pada glomerulosida pada ginjalnya, misalnya yang sering mungkin didengar adalah sindrom nefrotik atau ginjal bocor atau glomerulonefritis atau penyakit radang pada ginjal yang bisa disebabkan karena penyakit autoimun seperti lupus, Lennox-Gastaut ya, dan bisa juga karena proses infeksi ya seperti
malaria, TBC, TORS itu bisa dok penyebab untuk terjadinya peradangan pada ginjal yang bisa berujung pada gagal ginjal ya. Kemudian infeksi saluran kencing. Nah, infeksi saluran kencing itu mungkin kadang-kadang orang menyepelekan ya dok ya infeksi saluran kencing. Tapi sebenarnya infeksi saluran kencing itu pertama dia akan menghambat tumbuh kembang anak ya, bukan hanya karena tuberkulosis anak akan gangguan tumbuh kembang, tapi juga pada ISK. Jadi kalau anak ayah dan bunda ada yang berat badannya kok seret banget nggak naik-naik gitu ya, kemudian nafsu makannya kurang ya, udah dikasih vitamin segala macam tidak ada membaik dan suka demam, biasanya demamnya tidak terlalu tinggi, kadang memang bisa demam tinggi. Nah itu baiknya segera datang ke sarana kesehatan. Nah kemudian juga ayah dan bunda yang punya anak dengan problem misalnya kok sering ngompol nih anak saya nih, banyak loh dok kasusnya di Lampung ya. Jadi kadang-kadang itu kita kasihan ya, ada anak sampai usia remaja apalagi cewek gitu ya, dia ngompolnya tidak hanya malam, siang pun dia ngompol. Kadang orang tua terpaksa datang menjemput anak ke sekolah karena anaknya bajunya sudah basah karena ngompolnya ya. Kita bisa membayangkan bagaimana psikologis dari anak itu, dia malu dengan teman-temannya pasti ya, apalagi anak-anak remaja. Nah ini yang harus kita perhatikan, jadi jangan pernah menyepelekan adanya ngompol atau tidak bisa menahan kencing pada anak ya, kalau usianya sudah di atas 7 tahun, 5-7 tahun itu harus segera datang ya, seperti itu. Kemudian anak-anak dengan kelainan genetik ya, jadi memang ada faktor-faktor kelainan genetik, misalnya ada sindrom Alport, itu juga bisa menimbulkan gangguan pada ginjal ya. Kemudian pola makan ya dok ya, pola makan, pola minum ya, jadi anak-anak yang relatif jarang minum air putih nih, jadi ayah dan bunda tolong sering mengingatkan pada anak-anak kita untuk minum ya. Jadi kebutuhan minum itu sebenarnya ya, pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu dia sehari harus sekitar 700 mili semua minumnya segitu. Anak usia 6 bulan sampai 1 tahun itu sekitar 800 mililiter. Anak usia 1 sampai 3 tahun itu sekitar 1,3 liter ya. Jadi antara 800 sampai 1,3 gitu. Nah, itu terus. Jadi pada anak-anak remaja laki-laki itu dia bisa sekitar 2,5 sampai 3,3 liter sehari harusnya. Ya, pada anak remaja perempuan itu antara 2,1 sampai 2,5 liter per hari. Ya, dan kita utamakan itu minum yang banyak itu dari pagi sampai sore. Jadi kalau pagi sampai sore dia minum, dia kebelet kencing kan dia tidak harus nahan kencing karena dia tidur ya. Tapi kalau malam, saya sarankan dari sore sampai malam itu ya sudah berkurang. Jadi kita penuhi kebutuhan cairan kita itu dari pagi sampai sore. Nah, dan problem lagi adalah pada anak-anak itu dia suka menahan kencing ya. Jadi kadang-kadang ada anak yang suka males tuh kencing dok. Ya, nah itu bahayanya apa? Nah ini yang saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu guru ya, dinas pendidikan, minta tolong untuk diperhatikan sarana toilet di sekolah. Karena beberapa pasien saya itu mereka itu menahan kencing dok. Dari datang sampai dia pulang. Bayangkan dari jam 7 pagi sampai jam 2 atau jam 3 siang. Itu panjang sekali ya. Jadi kalau itu terjadi terus ya, itu bisa menyebabkan melampaui kapasitas dari kantong kemih, dan itu bisa menyebabkan aliran barik yang kita sebut dengan vesiko uretral reflux FUR. Dan itu akan meningkatkan resiko untuk terjadi infeksi pada ginjal yang kita sebut dengan pyelonefritis. Dan kalau terus-terusan berulang, ginjalnya lama-lama mengecil dan anak akan jatuh ke gagal ginjal. Seperti itu dok. Ya, jadi hal-hal yang sepele itu ya kita harus sangat memperhatikan. Ya, tadi Dokter Elvi sudah memberikan masukan buat ayah bunda ya terkait kebiasaan anak ya, khususnya juga pada kebiasaan pipis pada anak, terus juga penyakit-penyakit apa aja yang memang pernah terjadi ya pada kasus-kasus yang pernah dokter tangani. Sebenarnya dok, fungsi ginjal sendiri itu apa ya dok ya? Kenapa itu sangat vital banget dan bisa menyebabkan yang kayak dokter sebutin tadi, ada yang ngompol sampai usia lebih di atas 7 tahun gitu. Bisa tolong jelaskan dok? Ya. Jadi ginjal itu merupakan salah satu organ vital kita ya. Dia yang berfungsi untuk menjaga stabilitas atau homeostasis dari cairan tubuh, elektrolit di dalam tubuh,
asam basa di dalam tubuh, dia mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, ya sampah-sampah sisa metabolisme dan racun-racun yang dalam bentuk cair. Ya, jadi di dalam tubuh kita itu kita punya mesin dua, ya mesin cuci dalam tubuh kita itu ada ginjal dan hepar, liver. Tapi dua-duanya itu mempunyai fungsi yang berbeda dan tidak bisa saling menggantikan. Kalau liver itu mengeluarkan sisa metabolit yang sifatnya padat ya lewat kotoran fesesnya atau BAB-nya. Kalau ginjal mengeluarkan sisa metabolisme itu dalam bentuk cair ya melalui urin atau kencing kita. Gitu. Jadi kalau kita bisa membayangkan bahwa kalau ginjalnya mengalami gangguan atau kerusakan pasti ya stabilitas atau keseimbangan cairan, elektrolit, asam basa di dalam tubuh kita akan terganggu dan ginjal itu juga berfungsi untuk menghasilkan hormon untuk pembentukan sel darah merah eritropoietin namanya sama untuk pertumbuhan tulang. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa bayangkan kalau misalnya anak mengalami gagal ginjal pasti dia akan mengalami anemia karena untuk pembentukan sel darah merah di samping zat besi kita butuh eritropoietin. Nah, itu yang produksinya akan sangat kurang pada anak CKD atau gagal ginjal kronis. Jadi penting banget ya dok ya fungsi ginjal itu ternyata untuk mengeluarkan kayak toksik ya dalam bentuk cairan yang memang sudah tidak berguna lagi di tubuh ya dok. Terus juga ternyata menghasilkan hormon ayah bunda. Jadi kalau misalnya anak-anak yang udah kena gagal ginjal gitu ya dok ya bisa juga kekurangan kita sebutnya anemia ya dok ya, pucat, lemas seperti itu. Jadi kalau bisa dihindari ya dok ya gitu. Ya, kita harus menjaga, yang jelas menjaga kesehatan ginjal kita. Karena ginjal itu termasuk silent killer ya kalau saya bilang. Karena gejala awal-awal itu tidak akan terasa apa-apa ya. Jadi tidak akan terasa apa-apa. Tiba-tiba anaknya mengalami mual, muntah, ya kemudian pucat, bengkak, kencingnya itu bisa berkurang atau berlebihan ya. Kemudian begitu diperiksa, ya misalnya kencingnya berkurang nih. Begitu diperiksa ternyata urium kreatininnya udah tinggi. Tapi fase sebelum itu tidak terasa apa-apa keluhannya. Itu yang kita harus bahayanya ya dok ya silent killer. Tadi juga dokter sempat sebutkan tentang cakut ya dok ya, sama ada juga penyakit genetik bawaan. Nah sebenarnya dok itu juga prevalensinya tadi dokter ceritakan besar ya, lebih dari 50%, ada yang 30%. Kalau cakut ya. Sebaiknya nih dok buat ayah bunda gitu, kalau memang apalagi tadi silent killer nggak ada tanda-tandanya, terus kalau misalnya genetik juga kita gimana sih cara buat tahu ini ada bakat atau memang ada ke arah sana tuh tahu-tahu bisa cakut, itu bisa dideteksi dulu nggak dok gitu, atau memang harus ke dokter dulu saat masa kehamilan gitu, atau memang nanti baru ketahuan dok pas saat lahirnya gitu, itu gimana ya dokter? Iya, kalau cakut kongenital itu yang paling tinggi cakut ya. Kalau kelainan genetik ya alhamdulillah tidak terlalu lah. Ya kalau cakut itu memang maksudnya tinggi untuk menyebabkan PGK, penyakit ginjal kronisnya aja sekitar 55%. Tapi angka kejadian cakut kita cukup tinggi dok. Dan saya alhamdulillah saya juga udah ibaratnya udah bekerja sama dengan teman-teman kita di urologi ya untuk apa ya, untuk menata laksana pasien-pasien cakut pada anak agar kita mempertahankan fungsi ginjal agar dia tidak jatuh pada gagal ginjal kronis atau penyakit ginjal kronik. Ya, jadi cakut itu biasanya pada waktu makanya penting sekali ibu-ibu hamil ya paling tidak setiap trimester setiap 3 bulan sekali itu periksa USG USG kandungannya ke dokter kandungan dok. Ke dokter ya dok ya. Jadi diperiksa USG-nya bisa kelihatan tuh kalau memang ada kelainan pada ginjal dan saluran kemih gitu ya. Jadi bisa kelihatan misalnya anaknya mengalami hidronefrosis gitu. Itu akan bisa kelihatan pada waktu itu. Jadi bisa segera bisa segera ditata laksana, atau anaknya mengalami displasia salah satu ginjalnya, atau anaknya mengalami multikistik ginjalnya. Nah, itu bisa kelihatan ya. Nah, terus
Satu lagi juga pada bayi-bayi prematur dok ya. Gitu. Jadi bayi prematur, bayi berat lahir rendah itu sebenarnya sangat rentan untuk mengalami gangguan pada ginjal. Kenapa? Karena pertumbuhan sel nefron pada ginjal itu hanya terjadi saat dia dalam kandungan. Jadi masing-masing ginjal kita itu dia mengandung 1 juta nefron. Jadi kalau kita punya 2 ginjal ada 2 juta nefron. Pada waktu bayi lahir prematur, maka masing-masing ginjalnya itu kurang dari 1 juta nefron. Semakin muda gestasi dia lahir, maka semakin rendah jumlah nefron di masing-masing ginjal. Jadi makanya ayah bunda yang memiliki anak dengan riwayat lahir prematur, ya saya himbau untuk berkenan untuk melakukan pemeriksaan ya rutin untuk kesehatan ginjal anaknya ya. Paling sederhana itu kita melakukan pemeriksaan kencing dok sebenarnya dok, ya. kencingnya. Kita lihat kencingnya dari warna kencingnya, yang paling baik kan kuning jernih gitu ya. Kalau dia udah warnanya lebih pekat ya atau warnanya kemerahan seperti cucian daging atau kencingnya itu berbusa, berbusanya itu ya nggak hilang-hilang tuh dok. Nah kalau dia berbusa itu biasanya itu banyak protein yang bocor. Nah itu kita harus waspada, itu jangan-jangan kena penyakit glomeruler ya, jadi bisa sindrom nefrotik ya, penyakit ginjal bocor atau ada peradangan glomerulonefritis gitu dok. Jadi bisa deteksi ya dok ya dengan screening ya. Ya dilakukan screening minimal pada waktu kita hamil gitu ya, itu diperiksa per trimester gitu ya, jadi biar bisa kelihatan tuh perkembangan janinnya. Kemudian juga saya himbau sih mama sama ayah agar memperhatikan urin pada anaknya. Kalau memang kelihatan ada sesuatu yang agak-agak meragukan gitu, saran saya sih periksa kencingnya gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir mulai dari sekarang, yang penting rajin rajin untuk periksanya ke dokter spesialis obgyn atau kebidanan yang memang mempunyai untuk kehamilannya yang mempunyai USG yang terkait ya dok, bisa melihat bagian atau struktur-struktur dari ginjal pada waktu gitu ya. USG janinnya ya. Pada janinnya. Jadi bisa terdeteksi lebih awal dan lebih cepat juga nanti planning ke depannya ya dokter itu. Tadi dokter juga sebutkan bisa ada disfasia kayak gitu, terus bisa ada kistik kayak gitu ya. Itu contoh-contoh dari kelainan-kelainan kongenital yang kongenital tuh kelainan bawaan yang mungkin terjadi pada bayi ya, khususnya yang banyak ditemui pada bayi prematur ya dok tadi ya. Kalau kelainan bawaan sebenarnya bisa bayi prematur dan bisa bayi enggak juga ya. Cuma kalau bayi prematur itu artinya dia lahir dengan risiko. Artinya masing-masing ginjalnya itu tidak memiliki jumlah nefron yang optimal, tidak sampai 1 juta gitu. Artinya hati-hati kita dia dalam mengkonsumsi obat-obatan, mengkonsumsi makanan, minuman gitu ya, harus hati-hati, dan minum air putih yang harus cukup karena air putih itu sangat penting untuk proses filtrasinya ya, membantu kerja ginjal, jadi tidak terlalu berat karena misalnya darahnya terlalu pekat, kalau dia minumnya cukup kan tidak terlalu pekat seperti itu. Ya, jadi memang fokus ke prematur itu lebih ya dok ya, maksudnya dibandingkan kalau misalnya bayi bisa normal per 3 bulan atau 6 bulan sekali itu periksa fungsi ginjalnya, datang ke dokter spesialis anak gitu. Kalau terkait sama minuman air putih nih ya dok ya, kalau sekarang itu lagi tren nih dok, minuman-minuman kemasan. Kan ini kita bicara anak ya dok ya, anak kan sampai usia 10, 12, 15 ke atas itu masih 18 tahun ya, itu masih anak gitu ya. Keren banget nih minuman kemasan udah merajalela gitu ya, khususnya di Lampung ini banyak jualannya, ada kopi atau minuman-minuman yang berperasa lainnya kayak gitu. Nah, apakah kebiasaan mengonsumsi minuman-minuman yang kemasan tadi itu berpengaruh terhadap kesehatan ginjal pada anak dok? Pengaruhnya itu seperti apa? Baik, terima kasih dok pertanyaannya. Ini memang pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Dia bisa berdampak langsung dan tidak langsung sebenarnya ya. Jadi minuman-minuman kemasan itu yang seperti kita tahu itu kebanyakan kan terlalu manis ya dok, terlalu manis, kafeinnya tinggi ya, sodanya tinggi seperti itu ya. Paling tidak itu bisa berdampak kalau misalnya anaknya pasien saya saat ini terus terang saya mempunyai pasien baru anak ya dalam waktu 3-4 bulan ini yang sudah mengalami gagal ginjal kronis dan saya harus cuci darah, itu ada sekitar 3 atau 4 orang anak dok dengan riwayat
anak ini memang sering banget mengkonsumsi minuman kemasan. Dan problemnya sebenarnya bukan hanya di minuman kemasan, karena dia minum air putihnya jarang. Oh, Kita jadi bisa diimbangin ya, bayangkan Dok, ya. ya dia manis, sangat kental, dan air putih kurang, jadi darahnya mungkin relatif lebih kental lah ya. Jadi beratlah fungsi peran daripada ginjal untuk menyaring darah untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolit atau racun itu. Kemudian yang kedua yang berdampak juga adalah pada obesitas ya. Jadi kalau minuman yang terlalu manis itu bisa berdampak obesitas, dan obesitas itu dampaknya adalah bisa menyebabkan diabetes, bisa menyebabkan hipertensi, dan itu juga dampaknya akan buruk pada ginjal ya. Diabetes itu akan bisa menyebabkan nefropati diabetik dan ujungnya ke gagal ginjal kalau tidak terkontrol dengan baik. Kemudian obesitas bisa berujung pada jantung hipertensi, penyakit hipertensi yang tidak terkontrol dengan baik akan kena lagi ke ginjal, menyebabkan sklerotik pada sel-sel nefronnya, ya, jadi menyebabkan kerusakan ginjal, menyebabkan kerusakan pada jantung, penyakit jantung hipertensi, jadi gagal jantung. Jadi saat ini kita ayah dan bunda harus lebih memperhatikan ya apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita dalam rangka kita menjaga kesehatan mereka ke depannya. Jadi kalau yang makanan minuman kemasan, apalagi kalau misalnya dia minum air putihnya kurang, itu saya melihat sekali ya, banyak sekali yang akhirnya mengalami glomerulonefritis kronis ya. Datang-datang sudah hipertensinya tidak terkontrol, bahkan sampai 200 tuh Dok, anak kecil tuh ya, 200 ya, tensinya sampai 200 gitu, bawahnya 120, 140 ya. Kemudian udah kondisinya obesitas juga, kemudian udah kencingnya kemerahan seperti itu ya. Dia itu minum air putihnya kurang, banyak minuman kemasannya. Minuman yang terlalu manis itu juga berdampak pada anak akan banyak kencing. Nah, dia minum air putih kurang ya, minumannya terlalu manis akan menarik cairan banyak dikeluarkan lewat kencing. Kemudian kafein juga begitu, akan menarik cairan dikeluarkan lewat kencing, maka pasiennya akan tambah dehidrasi. Nah, dehidrasi itu akan menyebabkan perfusi di ginjal kurang, dan itu yang menyebabkan kerusakan dan sklerotik pada sel-sel nefron ya. Jadi itu merupakan satu lingkaran. Memang ada yang bisa langsung kelihatannya, ada yang memang melewati tahapan-tahapan sekian lama gitu. Misalnya harus obesitas dulu, harus hipertensi dulu, seperti itu ya. Jadi saat ini kita sangat menganjurkan sih anak-anak di atas 3 tahun saat dia kontrol untuk periksa kesehatan, paling tidak setahun sekali mereka dicek tekanan darah. Ya, di samping kita cek pemeriksaan kencingnya lah, paling tidak 6 bulan sekali, 1 tahun sekali kita lihat, karena pemeriksaan urinalisis atau pemeriksaan urin rutin itu pemeriksaan sederhana, tetapi merupakan jendela untuk kita melihat bagaimana kesehatan ginjalnya. Jadi kalau untuk tren sekarang ini mengalami pergeseran ya Dok ya. Jadi biasanya kita nemuin kasus tuh juga di gagal ginjal tuh pada udah nenek-nenek, kakek-kakek, itu 10 tahun yang lalu atau memang 5 tahun yang lalu, zaman dulu ya. Kalau sekarang saya juga pernah ketemu ya sama anak usianya masih 16 tahun, 14 tahun gitu ya. Ternyata emang karena suka minuman kemasan dan benar tadi kata dokter, pola hidup yang tidak baik lah, minumnya kurang. Ternyata karena udah minum kemasan itu di tubuh itu merasa segar ya Dok ya. Jadi udah lupa tuh sama air putih itu, udah nggak mau diminum lagi ya Dok ya. Jadi mengalami pergeseran ya semakin kesini. Nah kalau misalnya tadi kan kita terkait minuman kemasan itu bisa gagal ginjal ya Dok ya. Nah kalau di Provinsi Lampung ini sendiri kebanyakan dokter itu menangani penyakit ginjal pada anak ini penyakit apa Dok? Apakah memang yang kongenital yang lebih banyak ataukah memang udah sampai ke tahap yang gagal ginjal kronis, dan ada nggak sih usia itu mempengaruhi dari penyakit ginjal pada anak ini Dok? Tuh. Ya. Kalau yang di Lampung untuk saat ini yang paling banyak kita adalah penyakit ginjal bocor ya Dok ya, sindrom nefrotik itu yang paling banyak, sama glomerulonefritis, jadi peradangan pada ginjal yang bisa karena proses autoimun atau proses infeksi ya. Nah terus tubulopati ya, jadi gangguan pada tubulus ginjal, biasanya ini terkait dengan genetik ya. Jadi ada Gitelman syndrome, kemudian ada Bartter syndrome, kemudian ada renal tubular acidosis. Itu
itu tubulopati itu juga cukup tinggi di Lampung, Dok. Dan itu kalau tidak terkoreksi dengan baik, satu, tumbuh kembang anak tidak optimal, anaknya biasanya pendek, gizinya kurang. Terus yang kedua, anaknya suka mengarcak, kram, kaku gitu ya. Nah, itu. Dan kalau misalnya tidak dikelola dengan baik ya ujung-ujungnya bisa juga menyebabkan penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis seperti itu. Nah, terus pasien-pasien yang saya lihat saat ini juga cakut ya, cakut yang kelainan kongenital itu juga cukup tinggi loh, Dok, kita. Nah, ini yang juga saya juga mengajak teman-teman saya dari urologi untuk kita lagi mengembangkan lagi untuk pasien-pasien yang cakut ini, karena kita butuh adanya pemeriksaan yang disebut dengan VCUG, itu ada voiding sistourografi, kemudian ada pemeriksaan uroflometri, urodinamik, itu kita di sini belum ada, Dok, gitu. Jadi kita masih banyak merujuk ke RSCM Jakarta. Jadi untuk kelainan-kelainan fungsional. Jadi ngompol itu bisa karena kelainan struktur, bisa karena kelainan fungsional. Jadi ada misalnya neurogenic bladder seperti itu. Jadi ada misalnya bayi lahir dengan didapatkan ada benjolan di daerah panggul. Jadi dia kalau kencing itu dia tidak bisa mengeluarkan kencing dengan maksimal, atau kadang-kadang dia juga BAB-nya tidak bisa lancar, BAB-nya suka tertimbun di dalam itu karena dia tidak bisa mengedan dengan baik karena ada persarafan di ujung dari saraf pusat medulus spinalis itu yang tidak bisa berfungsi dengan baik karena ada gangguan pada tulang belakang seperti itu, Dok. Jadi memang banyak sih, Dok, kayak gitu, karena mungkin juga pengaruh dengan apa ya makanan yang saat ini ya, mungkin apa ya makanan kita mungkin kan sekarang sudah mulai banyak kontaminan segala macam ya pada ibu-ibu hamil, itu yang mungkin bisa mempengaruhi faktor kecacatan bawaan pada bayi atau mamanya selama hamil itu kekurangan asam folat misalnya kan bisa jadi ada gangguan pada midline shiftingnya, jadi kadang-kadang ada meningokel, penyakit jantung bocor kayak gitu. Nah, ada kelainan neurogenic bladder itu juga bisa karena itu. Jadi makanya mama-mama yang sedang hamil minta tolong untuk kontrol dengan teratur ya ke bidan, petugas kesehatan, ke dokter spesialis obgyn, terutama kalau bisa paling tidak 3 bulan sekali, dan sangat perhatikan makanan dan minuman ya, dan saran saya sih menjarangkan kehamilan ya agar tubuh mama itu recovery dulu. Jadi kalau misalnya baru 1 tahun udah hamil lagi biasanya belum recovery. Iya, masih Jadi, sibuk ya, Dok. masih sibuk, masih capek ya, dan ibaratnya tubuh juga belum siap untuk menjadi kondisi yang ideal untuk pertumbuhan KB janin ya, Dok, gitu ya. ya. Saran saya sih dijarangkan lah paling ideal sih paling tidak 3 tahun. 3 tahun, oke. Nah, jadi terkait dengan yang udah dokter sampaikan nih, ternyata di Lampung ini banyaknya yang ginjal bocor ya, Dok ya, terus juga ke arah autoimun dan beberapa juga ditemukan tadi cakut itu ya, Dok ya. Nah, sebenarnya penyakit yang udah dokter sebutkan itu apakah mematikan gitu ya, Dok ya? Apakah kebanyakan dari pasien-pasien tersebut mortalitasnya morbiditas dan mortalitasnya itu sangat tinggi gitu ya, Dok? Maksudnya angka kematiannya tinggi, ataukah itu memang bisa kita obati gitu, Dok? Kan tadi kita udah bicara screeningnya, sekarang bisa nggak sih, Dok, itu diobatin dan bisa sembuh nggak anak-anak gitu? Baik. Jadi terkait dengan gangguan fungsi ginjal itu, kalau yang tadi saya katakan sebagai sindrom nefrotik, glomerulonefritis, kemudian cakut, ya itu bisa menyebabkan penyakit ginjal kronis, tapi itu butuh waktu. Jadi dia tidak akan menyebabkan kematian dalam waktu cepat, ya. Kecuali kalau kita glomerulonefritis dengan rapid progresif, ya, rapid progresif glomerulonefritis atau RPGN, itu bisa menyebabkan akut kidney injury atau gagal ginjal akut. Ya, yang tiba-tiba anaknya tidak bisa kencing, overload cairan, uriumnya bisa tinggi. Nah, itu kalau tidak ditata laksana dengan cepat, dikelola secara medikamentosa, dan kalau tidak bisa dengan terapi obat, itu kita harus melakukan dialisis atau cuci darah, Dok, ya. Jadi kalau itu tidak dikerjakan, maka itu yang bisa menyebabkan kematian cepat. Nah, apa sajakah yang bisa menyebabkan gangguan ginjal akut? Ada anak yang dulu, yang pertama tadi saya katakan, pertama kali kita beberapa tahun yang lalu ya, seingat saya sekitar 3-4 tahun yang lalu ya, kita sempat yang PAAKI itu ya, Dok ya, itu menyebabkan kematian secara cepat. Itu ya obat yang ditarik BPOM ya, Dok ya. Dia mengalami gangguan akut. Benar, akut. Terus apa lagi? Diare, Dok.
Ya, jadi pasien kurang diare, cairan ya. muntah, itu kalau tidak dikelola dengan baik, dia mengalami dehidrasi, akhirnya perfusi ke ginjalnya sangat berkurang, akhirnya bisa berdampak menyebabkan gangguan ginjal akut. Dan itu kalau tidak dikelola dengan baik, ya pada saat dia sudah mengalami fungsi ginjal yang sangat terganggu, ya, dan produksi urinnya bahkan bisa sampai tidak keluar kencing, tidak kita kelola dengan cepat, maka bisa menyebabkan kematian. Jadi gangguan penyakit ginjal itu ada gangguan ginjal akut, itu kalau terjadi dalam waktu 1 sampai kurang dari 7 hari. Ada penyakit ginjal akut kalau dia terjadi dalam waktu 7 hari sampai kurang dari 3 bulan, dan ada yang disebut dengan penyakit ginjal kronis kalau gangguan ginjal itu sudah terjadi di atas 3 bulan. Nah, kalau udah jadi penyakit ginjal kronis, biasanya terapi kita adalah dialisis. Dialisis itu cuci darah, ya. Dialisis itu kita kenal ada 2 macam, ya. Ada hemodialisis yang kita menggunakan mesin hemodialisa dengan menggunakan dialiser sebagai pengganti membran basal ginjal untuk menyaring dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Yang kedua disebut dengan peritoneum dialisis, ya. Jadi kita menggunakan peritoneum atau penggantung usus pada pada rongga perut pasien untuk kita jadikan sebagai pengganti ginjal. Jadi kita masukkan cairan dialisa, kita biarkan mengendap selama 4, 6 atau 8 jam. Nah, kemudian setelah itu dikeluarkan lagi, kemudian dimasukkan lagi. Nah, dengan begitu dia menggantikan fungsi urin. Jadi dia cairan yang kita keluarkan dari perut itulah yang mengeluarkan sisa-sisa racun. Dan terapi yang ketiga itu yang terapi yang paling modern, yang paling utama saat ini adalah transplantasi ginjal, Dok, gitu. Ya, jadi di Lampung kita sudah ada satu loh pasien transplantasi ginjal, itu pasien anak, ya. Kebetulan pada waktu saya pendidikan kemarin, dan alhamdulillah sukses. Jadi namanya Anak Angga, ya. Dia ada di rumahnya di di Gadingrejo, ya, Pesawaran. Dan dapat ginjal dari ayahnya. Alhamdulillah saat ini dia sudah lepas dari dialisis, tapi tetap merupakan pasien CKD, ya, tetap merupakan pasien anak berkebutuhan khusus, ya. Tapi dia tidak harus dialisis lagi. Jadi ada banyak macamnya, ya, ternyata ya Bunda. Ada yang akut, kemudian juga ada yang kronis, dan ternyata pengobatannya hampir, kalau sudah sampai yang kronis berarti ya selama dialisis, selama dia hidup gitu ya. Iya, dialisis dengan tambahan obat-obatan untuk support dari penyakit ginjalnya. Jadi ini ginjal tuh merupakan organ yang penting, ya, organ vital yang kalau misalnya rusak atau memang terkena penyakit gitu ya, Dok, ya, bisa sangat fatal sekali ternyata. Fatal dan sangat menyulitkan, ya, karena dan tingkat kematian juga cukup tinggi, apalagi pada anak, ya, Dok, ya. Terus terang anak itu tidak seperti dewasa, ya. Jadi anak itu bukan dewasa mini. Karakteristik anak itu lebih sulit, Dok. Jadi secara imunitas dia belum sempurna, secara ibaratnya kalau bisa dikatakan kulitnya pun masih sangat sensitif, jadi gampang sekali infeksi, dan secara habitnya juga masih susah dia mengendalikan dirinya. Kalau orang dewasa ya, Dok, ya, mudah diatur. Kalau pada anak, tolong ya jangan digaruk-garuk, nanti infeksi, ini aksesnya susah. Ya tetap aja dia garuk-garuk dan dia gatal, jadilah infeksi. Itu kesulitan pada anak memang. Gitu. Jadi itu yang sering diungkapkan, ya, kalau misalnya anak-anak itu bukan dewasa mini, ya, Dok, ya. Apalagi pada pasien-pasien yang memang udah berkebutuhan khusus, terus umurnya juga belum bisa kita kasih tahu, ya, Dok, ya. Belum bisa dikasih tahu, kadang dikasih tahu pun kalau orang dewasa dia bisa lebih ngerem, ya, Dok. Dia bisa tahu, oh ya, kondisi saya begini, penerimaannya lebih tinggi. Kalau pada anak, kenapa saya bisa begini? Kenapa saya tidak seperti teman saya? Teman saya bisa main dengan sepuasnya. Teman saya bisa minum. Kan kalau anak-anak dialisis, terutama hemodialisis, itu kita batasin minumnya. Kalau dia kencingnya udah nggak banyak, kan paling dia minum sehari. Bayangkan, Dok, pasien saya waktu saya pendidikan, Dok, anak sehari dia kencing cuma 5 mili, atau dia kencing sehari tidak ada keluar sama sekali. Berarti kita harus membatasi tuh, dia minum sehari cuma boleh ya 400 mili 2 gelas, cuma boleh ya 600 mili sehari, nggak boleh lebih dari itu. Bayangkan dia melihat anak-anak lain minum dengan sepuasnya, makan apapun sepuasnya, bisa main kemana-mana. Itu yang sulitnya di situ, karena untuk mereka mengendalikan dan menerima kondisinya itu lebih sulit dibandingkan pada orang dewasa. Ya, makanya kadang-kadang naik turun kondisinya itu
luar biasa. Jadi kalau pada anak-anak itu tentunya rasa ingin tahunya lebih besar ya dok ya, masih di fase yang kok dia begitu, kita nggak begitu gitu ya. Jadi memang butuh peran orang tua di sini tua, ya dok, dan lingkungan kemudian khususnya. tenaga medis ya, kemudian support system pasti ya, kalau bisa teman-temannya, keluarga yang lain selain orang tua, kemudian apa ya, dari rohaniawan ya, dari agama, dari kiai, ustadz, pendeta segala macam ya, itu sangat penting karena denialnya itu masih besar. Rasa benar. tidak terimanya, saya kok bisa begini, kenapa teman saya bebas, kenapa saya harus begini, kenapa saya dikasih cobaan seperti ini, gitu. Rasa denialnya itu masih tinggi besar, banget ya. dan itu sangat mempengaruhi ya, pasti kan untuk motivasinya untuk kesembuhan dari satu sakit itu kan tidak hanya dari obat ya, tapi imunitas, daya tahan, keinginan untuk sembuh ya, keinginan untuk apa ya, makan minum yang baik itu sangat penting. Jadi memang nggak hanya ayah bunda aja ya dok ya, jadi lingkungan juga sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalnya memang ada di sekitar, entah itu tetangga atau itu saudara gitu ya, ya mungkin kita support ya pakai kata-kata atau memang kasih sayang ya kepada pasien tersebut gitu ya dok ya. Iya dok, makanya di sini juga saya mau mengembangkan hemodialisis anak. Sebenarnya alhamdulillah hemodialisis anak kita sudah bergerak ya. Saya sudah bekerja sama dengan teman-teman kita tim HD, perawat HD yang memang dominan masih pasien dewasa ya. Tapi saat ini pasien anak juga sudah mulai banyak ya. Ada yang rutin itu sekitar 5 atau 6 orang anak yang kita HD. Dan memang saya berharap sih, saya juga sudah minta ke jajaran manajemen untuk bisa disiapkan ruangan hemodialisis anak khusus dok. Kenapa? Bukan karena spesial atau apa ya. Saya pengen ruangan hemodialisis anak itu dibuat suasananya itu nyaman. Jadi membuat mereka itu apa ya, gembira gitu loh. Pada waktu dia melakukan HD itu dia merasa bahwa ada dia temennya, akan bertemu dengan teman-teman, dia akan bertemu dengan kakak-kakak perawat, ya kakak-kakak perawat yang kakak perawat yang memegang HD anak itu memang harus benar-benar friendly. Dilatih ya dok friendly, harus dilatih khusus, dia banyak ngajak ngobrol. Jadi bukan begitu dipasang ditinggal, enggak. Pada anak itu harus diajak ngobrol. Kamu gimana kabarnya? Kamu senang apa? Kamu pengalamannya apa? Ya. Jadi dia merasa kayak saya lihat waktu saya pendidikan itu, mereka merasa apa ya? Ada temannya. Dia merasa ini banget lah kalau gembira banget kalau dia saat dia mau melakukan HD itu dia akan ketemu teman-temannya yang senasib dengan dia ya, ibaratnya gitu, dan ketemu teman kakak-kakak perawat yang baik gitu, yang friendly, dan suasananya juga kita bikin suasana ruang anak ya, jadi ada gambar, ada apa, pokoknya suasananya ceria, lucu-lucu ya dok ya, cerah gitu ya. Itu memang saya sedang meminta ke Bu Mariati sebagai kepala ruangan juga jajaran manajemen untuk, karena kita kendalanya sebenarnya ruangannya ada, cuman liftnya yang belum ada dok, karena kalau harus naik ke lantai 2 anak-anak CKD itu sesek ya dok ya, kuat. Apalagi kalau dia habis HD ya, itu nggak kuat ya. Jadi makanya memang harus ada lift yang untuk meringankan beban mereka untuk naik ke atas. Gitu ya, mudah-mudahan bisa segera terwujud sih. Semoga memang segera rilis ya dok ya. Amin, nanti. Mudah-mudahan. Dan kalau bisa memang yang friendly kata dokter tadi, menarik ya, jadi pulang itu nggak sedih ya dok ya. Dia itu kayak apa ya, kalau dia ke rumah sakit itu sesuatu hal membawa yang kesan yang menyenangkan gitu. Jadi kalau dia di rumah misalnya dia nggak kemana-mana ya, begitu dia HD dia bisa inilah ketemu dengan teman senasib, ketemu kakak-kakak perawat yang menyenangkan, berbagi cerita ya, berbagi cerita, berbagi ceria gitu. Nah, terkait sama tadi cerita dokter juga nih dok, yang ada obat yang sempat ditarik yang menyebabkan juga gagal ginjal akut ya dok ya, malah bukan yang kronis, yang memang terjadinya emergensi gitu ya. Ada saran nggak sih dok terhadap ayah bunda gitu tentang kebiasaan anak yang sering mengonsumsi obat-obatan atau suplemen-suplemen khusus nih? Biasanya tuh ada yang konsumsi herbal nih ya dok, herbal apa, atau memang rutin minum vitaminnya untuk nafsu makan, atau vitamin memang yang untuk kecerdasan otak, itu kan banyak gitu ya. Kira-kira ada saran nggak terhadap kesehatan ginjal pada anak gitu? Ya, terima kasih dok. Jadi
Memang saran saya sih kita membatasi konsumsi obat-obatan ya, apalagi sesuatu yang belum ini ya, seperti herbal-herbal gitu juga saya tidak menganjurkan ya. Seminimal mungkin lah ya, seminimal mungkin. Kalau kita utamakan itu sebenarnya dari makanan sih, Dok. Oh, makanan Ya, ya. kalau misalnya anak-anak kita sudah mau makan dengan baik, ya terutama kita banyakin makanan itu ikan ya. Ikan tuh sangat bagus proteinnya, ya proteinnya sangat tinggi, bioavailability-nya bagus ya, dia untuk pertumbuhan, perbaikan sel-sel juga bagus. Ya, telur juga ayam, ya daging sapi atau kambing, tapi yang tidak berlemak ya lebih dianjurkan. Nah itu untuk ini. Jadi kalau misalnya anak nafsu makannya bagus, menurut saya tidak perlu dikasih Suplemen multivitamin, ya, nggak Dok, ya. usah. Jadi cukup dari makanannya saja. Terus kalau misalnya anaknya minum obat-obatan, kalau misalnya obat-obatan yang hanya seperti penurun panas, yang sudah jelas ya, yang misalnya ada beberapa merek-merek itu ya, yang udah ada BP POM-nya, itu nggak apa-apa, selama memang sesuai dengan dosis yang disarankan, tidak boleh berlebihan. Atau lebih amannya kalau misalnya anak ayah dan bunda ada yang sakit, lebih baik dibawa ke petugas dokter kesehatan, ya, Dok, ya. ke dokter, ke puskesmas, seperti itu, dokter spesialis itu. Jadi bisa mendapatkan obat dari orang yang expert atau berkompeten di situ. Jadi tidak mendatangkan sesuatu yang bisa membahayakan anaknya. Biar tepat dosis, Lebih tepat dosis, takarannya, ya, cara tepat pakainya dosis, ya, Dok, ya. tepat obat, tepat dosis, tepat cara penggunaannya, seperti itu. Ya. Jadi memang harus kita kembalikan segala sesuatu itu berdasarkan penelitian, evidence base ya, Dok, ya. Jadi nggak kita coba-coba, apalagi buat anak-anak gitu ya, Dok, ya. Coba-coba. Nah, kalau dari yang dokter ceritakan tadi itu ada ikan ya, Dok, ya, yang bagus untuk salah satunya buat ginjal pada anak gitu ya. Kira-kira ada nggak sih, Dok, gimana cara diet yang tepat gitu? Khususnya tadi kalau di Lampung ini kan ginjal bocor ya, Dok, ya. Ada nggak makanan yang memang nggak boleh pada pasien ginjal bocor, atau makanan yang nggak boleh pada anak-anak yang tadi udah mulai cuci darah gitu, Dok? Selain cairannya tadi dibatasi. Ya, paling kita kalau anak-anak dengan ginjal bocor itu, selama fungsi ginjalnya masih baik sih sebenarnya dia makan protein tidak dibatasi, malah Boleh kita ya, Dok, ya? tingkatkan, karena untuk mengganti protein yang bocor, lewat kencing itu ya, kita utamakan memang yang dari makanan ya, dari ikan, putih telur itu paling utama ya, ayam gitu ya, itu paling utama. Nah, yang paling kita sarankan itu untuk mengurangi yang terlalu asin. Oh, terlalu Jadi asin itu jangan makanan kaleng atau daging yang sudah jadi itu ya, sukanya seringnya terlalu asin ya, Dok, ya. Ya, Kornet itu terlalu asin biasanya, Dok. Jadi kalaupun misalnya anaknya ingin ya boleh lah, tapi jangan terlalu sering ya, mungkin 2 minggu sekali gitu boleh diinikan ya. Jadi intinya itu mereka jangan terlalu banyak terpapar dengan yang terlalu asin atau terlalu manis. Nah, kemudian kalau yang sudah menjalani dialisis itu biasanya kita batasi, di sampingnya asin dan manis itu juga kita batasi untuk daging sapi, daging kambing. Ya, itu lebih dibatasin, lebih bisa diterima itu ya ikan, ayam, telur. Karena daging cenderung urium kreatininnya lebih tinggi, dia lebih cepat untuk naikinnya. Kalau untuk pasien dialisis ternyata ada makanan yang sebaiknya dikurangi gitu ya, lebih baik itu memang kita pada ikan sih, putih telur itu bagus ya. Nah, ikan itu saran saya kalau misalnya kan orang di Lampung ini kan seneng pindang ya. Pindang, benar. Dan menurut saya bagus ya. Iya. Itu bagus kayak sop direbus itu. Ya, Dok, ya, ya, dia kayak model sop kan, sop ikan gitu. Itu menurut saya karena proteinnya itu tidak rusak. Iya, nggak rusak. Kalau kita goreng ya, Dok, ya. Beda kan, proteinnya rusak. Jadi karena proteinnya yang baik ini menurut saya dia akan sangat-sangat penting untuk regenerasi sel ya.
ya. Jadi perbaikan dari organ-organ tubuh kita yang rusak. Jadi menurut saya kalau misalnya anak-anak kita diberikan makanan seperti pindang, ya ikan-ikan itu sangat baik ya. Sangat baik. Nah, sangat baik. Omega 3 juga banyak ya dok ya, selain protein-protein juga. Oke. Ya, ikannya bisa ikan laut, ikan air tawar sungai gitu bisa juga ya. Gitu. Murah meriah, bergizi ya dok ya, diolahnya gampang, ya, bener. Betul. Banyak variatifnya Banyak juga. variatif. Sop, steam, terus pindang. Gitu ya. Mau dibikin ini juga boleh. Apa itu yang apa sih, pepes? Iya, gitu pepes ya. Jadi intinya lebih bagus memang yang tidak digoreng ya. Jangan digoreng. Kalau yang dibakar itu sedikit sih agak-agak kadang-kadang harus waspada. Satu faktor kurang mateng. Kadang-kadang itu ada virus, ada parasit yang belum mati dan itu bisa menyebabkan problem ya. Jadi jangan terlalu sering yang dibakar juga. Yang kedua, kadang dari arengnya. Nah, arengnya itu juga bersifat karsinogenik ya, nah, jadi kita juga ya yang paling baik ya harus hati-hati sih. Kalau ini dong, biasanya tadi kan kita udah bahas angka kematian, terus kita juga udah bahas mungkin nanti menjadi penyakit ginjal kronis gitu ya. Sebenarnya komplikasi apa yang bakal terjadi kalau misalnya ginjalnya nggak sehat, misal ginjal bocor gitu. Ada komplikasinya dok? Maksudnya berhubungan sama tumbuh kembangnya gitu ya? Atau memang nanti setelah sehat gitu, tumbuh kembangnya balik lagi gitu? Atau memang yang tadi yang obesitas ya dok ya mungkin ya, selama masih sakit atau selama masih terkena penyakit tersebut gitu ya, berhubungan sama obesitas kah gitu, ada komplikasi yang bakal terjadi nggak nanti di kedepannya gitu dok? Baik, ya pasti kalau anak-anak yang mengalami ginjal bocor itu dia ada ada hambatan tumbuh kembang ya dok ya, karena bagaimanapun proteinnya banyak bocor lewat kencing ya. Jadi kebutuhan protein itu terutama sangat dibutuhkan sekali untuk pertumbuhan tinggi badan ya. Jadi memang rata-rata anak-anak kena ginjal bocor itu dia lebih pendek, bahkan sangat pendek ya. Apalagi kalau dia mendapatkan obat-obatan steroid itu kan juga menghambat pertumbuhan ya. Jadi memang komplikasinya itu, dan memang penyakit ginjal bocor ini kita tidak bisa mengatakan dia sembuh sih, karena dia kambuhan sih dok. Jadi kita bilang remisi itu perbaikan, tapi tetap harus kita pantau. Memang saya kalau pasien-pasien saya yang dengan ginjal bocor, kalau misalnya kondisinya stabil sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu nanti dia negatif terus, proteinnya tidak bocor lagi, biasanya saya minta kontrolnya per 3 bulan sekali. Tapi saya tidak menyarankan untuk 6 bulan atau 1 tahun dok, karena pada penyakit ginjal bocor atau sindrom nefrotik itu kadang-kadang pada waktu dia kambuh itu tidak seperti waktu serangan awal. Jadi kalau serangan awal itu bisa kelihatan dia bengkak gitu. Nah kalau pada penyakit ginjal bocor bisa saja pada waktu dia kambuh itu dia tidak bengkak dok, tapi proteinuri. Jadi kalau mamanya tidak terlalu memperhatikan kencingnya berbusa atau tidak gitu, tidak tahu kalau anaknya sedang kambuh. Nah nanti ada beberapa pasien itu saya ketemu ya, dia dikatakan dia sudah sembuh katanya, kebetulan berobat ke dokter lain dikatakan sudah sembuh. Nah tahu-tahu datang ke saya setelah 1 tahun tidak pernah kontrol, dan begitu saya periksa ternyata dia sudah jatuh ke penyakit ginjal kronis dok. Nah itu yang saya mau cegah, karena kan sindrom nefrotik itu obat dan upaya yang kita lakukan saat ini sebenarnya adalah untuk mencegah progresivitas dari penyakit itu untuk menjadi penyakit ginjal kronis atau CKD. Itu dok. Nah terus terkait dengan tadi yang satu lagi apa dok, cakut ya? Iya, kalau itu ada komplikasi lainnya nggak dok gitu? Maksudnya untuk kedepannya apakah bisa hidup atau memang sama obesitas tadi? Oh ya obesitas, oke. Obesitas ya. Ya yang jelas kalau penyakit ginjal bocor, kalau misalnya dia ada beberapa pasien itu bisa remisi total ya, terutama usianya yang antara 5 sampai 10 tahun ya. Initial attack-nya atau serangan pertamanya di sekitar usia segitu, biasanya sih harapan dia untuk pulih sempurna itu besar. Jadi dia bisa normal kehidupannya. Memang
kita tetap minta untuk dipantau fungsi ginjalnya, walaupun nanti usia 18 tahun kita oper ke teman-teman yang dewasa ya, penyakit ginjal hipertensi. Nah, selalu saya ingatkan untuk mereka kontrol 3 bulan sekali gitu untuk melihat ada kekambuhan atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak tidak progresif menjadi kelainan ginjal kronis, dia bisa normal. Bisa normal, tumbuh kembangnya ya, bisa normal, Dok. Nah, terus pada pasien-pasien yang obesitas ya, kalau dulu mungkin dulu yang disebut dengan balita sehat itu ya, kalau lomba-lomba itu kan yang gendut ya. Nah, kalau sekarang enggak. Sekarang itu enggak. Kita memintanya yang gizinya baik ya, gizi ideal. Ya, karena anak-anak yang obesitas itu resikonya satu, dia kena diabetes, DM, ya kencing manis, dia kena hipertensi. Ya, hipertensi ini bisa berujung pada penyakit ginjal kronis karena kalau ada hipertensi akan terjadi vasokonstriksi pembuluh darah, termasuk pembuluh darah di ginjal, dan itu bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel nefronnya ginjal. Terus penyakit ginjal hipertensi ini juga bisa menyebabkan beban yang berat pada jantung, akhirnya terjadi gagal jantung. Ya, dan kemudian bisa menyebabkan hipertensi yang tinggi itu bisa menyebabkan terjadi stroke ya, stroke perdarahan tuh terutama tuh. Nah, kalau dulu kita orang yang kena stroke itu biasanya udah kakek nenek gitu ya. Kalau sekarang bisa usia 30 tahun udah kena stroke kan, Dok. Jadi semakin maju karena pola hidup yang tidak baik. Apalagi sekarang zamannya gadget nih, Dok. Anak-anak udah sibuk dengan aktivitas. Iya, dengan gadget, minum aktivitas, kerjanya tiduran ya. Sekarang apa ya disebutnya ya? Mager ya. Males gerak, banyak magernya, main HP ya, habis itu nyemil gitu. Nah, kita bisa bayangkan lah makanannya terus minuman manis ya, pastilah jadi obesitas seperti itu dan hipertensi gitu. Ya tadi udah dokter sebutin juga tuh terkait penyakit apa saja ya, Dok ya, yang mungkin terjadi, terus asupan cairan yang memang harus dibatasi, makanannya juga kalau misalnya udah dialisis ada yang nggak boleh gitu ya, Dok ya. Jadi sebelum terkena penyakit, alangkah lebih baiknya minum air putih yang banyak ya, yang sesuai ya, 8 ya, Dok ya, sekitar 8 gelas ya per hari. Rata-rata sekitar 2 liter, 2,5 liter, kalau pada laki-laki 2,5 sampai 3 liter. 3 liter. Jadi sebelum kehausan, tadi kan dokter cerita tuh ada yang pipisnya cuman 5 ya, 50 gitu ya, cuman boleh minumnya 400 ya, 5 mili. Jadi pasti rasanya haus sekali itu ya, Dok ya. Jadi sebelum kehausan, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya pada ginjal, kita lakukan screening, pencegahan, gaya hidup sehat ya, Dok ya, asupan makanan dan juga cara mengolah makanan juga tadi ya, Dok, salah satunya yang penting. Gitu. Oh ya, Dok, ada satu yang saya ingatkan ya. Infeksi saluran kencing yang tadi sempat saya ceritakan itu sangat penting ya. Jadi kita sekarang trennya kan memang semakin lama ini kita pengennya sesuatu yang lebih mudah, gampang kan, instan, praktis ya. Nah, itu penggunaan popok atau paten itu pampers atau diapers gitu ya. Nah, hati-hati pada ayah dan bunda ya, kalau misalnya memakaikan diapers pada bayinya, apalagi bayi perempuan, itu tidak boleh lebih dari 4 jam. Oh, berarti sama kayak ini ya, pada dewasa juga ya, Dok? Saran untuk pemakaian pembalut tuh gitu. Jadi tidak boleh lebih dari 4 jam. Kalau sudah 4 jam ganti. Kalau sudah BAB harus segera ganti, Dok. Benar. Jadi karena kalau dia misalnya lebih dari 4 jam, maka dia kan basah ya, kan antara pembuangan kencing dengan pembuangan BAB kan, anus sama lubang kencing itu kan berdekatan. Jadi kalau di anus itu kan ada kotoran yang berasal dari feses ya, dari BAB kita itu banyak kuman namanya E. coli. Nah, itu yang paling tinggi menyebabkan infeksi saluran kencing. Ya, itu 80% itu penyebabnya. Jadi kuman itu berkembang biak di dalam pakaian dalam yang basah. Nah, itu nanti terutama pada anak perempuan dia bisa naik ke atas karena saluran kencing pada anak perempuan atau uretra yang antara kandung kemih dengan pintu keluarnya itu pendek. Ya, jadi kuman itu akan cepat masuk ke kandung kemih. Nah, itu kalau dia tumbuh di situ, apalagi kalau anaknya suka menahan kencing, maka kumannya itu bisa reflux naik lagi ke ginjal, dan itu bisa menyebabkan pyelonefritis atau peradangan pada ginjal yang bisa menyebabkan gagal ginjal kronis pada anak. Terus yang kedua,
Setiap kita habis mengganti diapers, jangan lupa cebokin anaknya. Jangan hanya diganti. Biasanya cuma pakai ini dok, tisu basah tuh. Sering banget saya lihat di UGD kayak gitu atau di mana. Kalau misalnya kita di rumah, saran saya sih dicebokin atau kalau tidak pakai, saya lebih sarankan kapas dengan air. Oh, kapas dengan air ya, dok, lebih netral dan dia juga bersifat antiseptik. Memang tisu basah bisa juga, tapi kalau saran saya sih saya lebih comfort ke kapas dengan air kalau ada di rumah. Ya, dari depan ke belakang dok, jadi nggak bisa depan belakang gitu. Jadi kumannya kemana-mana. Jadi depan belakang buang, depan belakang buang, gitu. Nah, jadi kalau dia pakai air itu satu pH-nya lebih netral dan dia juga bersifat antibakterial. Ya, jadi anaknya lebih nyaman dan habis itu juga harus dilap ya, ya dilap dengan menggunakan. Kalau saya sarankan dengan handuk atau sapu tangan handuk, jadi kering baru dipakaikan diapersnya atau pada anak juga baru dia pakai celananya. Jadi dilap kering dulu ya dok ya sebelumnya. Kalau saran saya dibandingkan tisu, saya lebih comfort ke handuk atau sapu tangan handuk. Pada anak-anak dibawa ke sekolah juga seperti itu, terutama anak perempuan. Jadi kering dia. Kalau tisu kadang-kadang basah, kadang-kadang tidak bisa maksimal gitu dok. Jadi resiko ISK-nya lebih tinggi. Kemudian tidak menahan kencing, yang tadi saya katakan kalau sudah kebelet kencing jangan ditahan-tahan karena resiko ISK-nya lebih tinggi. Kemudian juga pada anak laki-laki kalau dia punya fimosis, jadi lubang kencingnya itu kecil banget ya, terutama yang grade 4, grade 5 itu harus segera dilakukan sunat. Tindakan ya, karena kalau dia tidak disunat itu kumannya akan tumbuh di situ ya dan akan menyebabkan infeksi lagi. Jadi saya ini juga ya dok ya, perhatian buat ayah bunda ya dok. Ternyata betul. Harus kurang dari 4 jam ganti gitu ya dok ya. Harus kita ini kan, karena jangan sampai generasi kita ke depan itu akan banyak anak-anak yang dengan penyakit ginjal kronis karena kesalahan kita merawatnya sejak kecil, kebiasaan pola asuh sejak kecilnya gitu. Jadi kalau misalnya ini sekarang juga banyak kan anak 3 tahun kadang udah mulai dititipin tuh dok di PAUD atau memang pendidikan anak, ternyata memang harus diganti ininya diapersnya dok ya untuk menurunkan angka infeksi saluran kemih itu gitu. Pantesan memang banyak anak tiba-tiba datang ke UGD nggak ada nggak ada penyebab lain gitu ya, minum biasa aja gitu, terus nyusu biasa aja, ternyata dari faktor diapers itu sendiri gitu. Bisa dok, dan kadang-kadang itu keluhannya mual muntah diare, jadi bukan karena sinkron ya. Bukan karena gastroenteritis ya, jadi kalau ada pasien diare kita juga harus periksa di samping periksa BAB-nya juga periksa kencing. Tipisnya gitu ya. Oke, ini tips yang sangat bermanfaat juga ya dok ya, bisa diaplikasikan bagi ayah bunda gitu. Nah, udah banyak nih dok ilmu yang diberikan, sharing-sharing yang tadi udah dokter ceritakan gitu. Mungkin bisa berbagi tips sebagai dokter anak nih dok, sedikit aja apa aja yang memang harus diwaspadai gitu ya terhadap kesehatan pada ginjal anak gitu buat ayah bunda gitu, selain tadi air putih gitu ya, jangan nahan pipis gitu. Secara garis besarnya gimana dok? Buat biar inget gitu ayah bunda di rumah. Baik ayah bunda, pesan saya jaga kesehatan ginjal anak kita ya dengan mendorong anak untuk minum secara adekuat ya, kemudian berikan mereka makanan yang bergizi ya, yang seimbang, kemudian jangan suka menahan kencing ya, sarankan untuk dia kencing secara teratur. Kemudian hati-hati di dalam memberikan makanan dan minuman dan obat-obatan ya, sangat-sangat harus hati-hati, jangan sampai karena ketidakhati-hatian kita bisa menyebabkan bahaya atau ancaman pada anak kita. Kemudian jaga kebersihan, higienis sanitasi ya, termasuk himbauan saya tadi untuk toilet sekolah agar anak-anak kita tidak menahan kencing ya selama di sekolah ya. Kemudian kalau misalnya ayah dan bunda mendapatkan, ayah dan bunda penting sekali untuk setidaknya mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali itu tolong diperhatikan kencing anaknya.
Kalau misalnya kencing anak kita warnanya pekat atau warnanya seperti kemerahan seperti cucian daging atau seperti kehitaman atau kencingnya banyak berbusanya atau anak kita kelihatan pucat atau lemes atau anak kita kelihatan bengkak ya, terutama pada mata atau wajah, itu saya sarankan untuk segera berkonsultasi ke tenaga kesehatan. Jadi sedapat mungkin, sedini mungkin kita temukan, kita tata laksana dengan baik ya, dengan harapan bahwa kita bisa menyelamatkan fungsi ginjal anak kita. Mungkin itu dok. Jadi secara garis besarnya ternyata banyak, memang benar-benar harus hati-hati. Aktivitas fisik. Aktivitas fisik ya dok. Jangan biarkan mager main HP terus. Benar. Jadi kalau zaman dulu tuh kita lari-lari banyak, keringetan, terus habis itu kita minum air putih gitu. Iya benar. Sekarang udah pergeseran ya dok, lebih ke gadget kita gitu. Nah jadi udah seperti yang disampaikan oleh Dokter Elvi tadi, bahwa kesehatan ginjal pada anak itu nggak bisa anak-anak saja yang bertanggung jawab ya dok ya. Ternyata harus ada peran ayah bunda di sini, pengasuh ya dok ya. Kalau misal dititipin ya berarti tempat penitipannya juga yang memang harus kita kasih tahu atau kita edukasi bahwa minumnya jangan kurang, terus pipisnya jangan ditahan-tahan, diapersnya diganti gitu ya. Jadi dari hal-hal yang kecil yang mungkin sederhana itu bisa menyebabkan bahaya yang sangat fatal gitu. Jadi di sini kita sama-sama mengajak ayah bunda untuk memperhatikan hal-hal yang sudah disebutkan dari Dokter Elvi tadi, ya dok. Nah, semoga apa yang sudah disampaikan Dokter Elvi tadi, sharing-sharing kita pada siang hari ini dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari ya dok ya. Semoga memang bermanfaat dan jangan ada yang ketemu kita untuk berobat di rumah sakit di sini gitu ya. Jadi ketemunya di luar ya dok ya, bukan konsultasi masalah penyakit kalau bisa gitu. Karena kita mendoakan untuk anak-anak dan ayah bunda sekalian sehat gitu ya. Gitu. Mungkin itu dok. Sharing-sharing kita pada siang hari ini. Terima kasih pada dokter sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan dok. Sudah berbagi informasi yang tadinya kita nggak tahu, terus jadi tahu ya dok ya. Terima kasih banyak dokter. Selamat siang ya dok. Berakhirlah sudah bincang-bincang kita pada siang hari ini dalam acara Sehat Bareng Yuk bersama PKRS Rumah Sakit Abdul Muluk Provinsi Lampung dengan narasumber Dr. Elvi Suryati, konsultan nefrologi, spesialis anak, konsultan nefrologi. Nah, untuk para ayah bunda yang ingin menonton lebih lengkapnya, nanti ada di YouTube channel kami, yaitu Promkes Rumah Sakit Abdul Muluk, bisa di searching nanti, dan jangan lupa subscribe, komen, and like ya. Terima kasih, saya Dr. Anissa, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.